masih utuh. Dan satu-satunya patung Dewi Sri yang masuk itu ini dari jembatan ini. Ini adalah bentuk dari Dewi Sri yang melambangkan Dewi Kesuburan. Di mana terus di dalam tetek sang ibu terus mengeluarkan kehidupan. Jadi kehidupan itu ya kehidupan seorang manusia, disebut juga sebagai perlambang kehidupan kesuburan untuk makrokosmos. Dan ini kan juga melambangkan dua susu ibu, ya dah, ini kan, ya dua susu ibu yang terus mengucurkan air susu, ya di sini dimanifestasikan sebagai air yang terus mengalir. Nah ini adalah salah satu simbol kehidupan manusia tidak terlepas dari ibu, ya seperti Mbak Putri. Ojo wani-wani sampai ibu kualat. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Toto selain sumber dari teteh, mungkin ya. ada yang lebih lagi Pak. Ya nanti kita bisa melihat saya di sini, biasanya di sini itu ada ikan kutuk ya. Ikan kutuk saya di sini nggak kelihatan kutuknya ya. Oh tadi saya melihat tuh ada anak-anak bisa mendapatkan ikan kutuk gitu Pak Adil. Ada ya mungkin ya ikan kutuk di sini bisa. Ya, Pak Guru. Jadi ini menurut keterangan dari para sesepuh zaman dulu, kenapa di Simbatan ini ada ikan kutuk? Ya, ini adalah salah satu bentuk sindiran saja. Barang siapa yang tidak pernah, ya toh, uri-uri budayanya sendiri, ini akan mendapatkan suatu kutukan. Kutukan itu kualat, makanya di sini banyak sekali ditanam ikan kutuk. Ini adalah salah satu sindiran. Makanya ini proses peranatan Kamanungsan ini harus sesuai dengan peradaban zaman dulu sampai sekarang supaya dilestarikan. Iwak kutuk nek gak kalau sarekno adat sing kaya ngene iki kena kutukan utawa walat iku mang gitu. Ikan kutuknya itu datang sendiri atau memang gimana Pak? Ya ikannya kutuk itu dari dulu sudah ada, mungkin kan bukan termasuk goib. Semata-mata dimasukkan Ya, kan kalau sama masyarakat ini kan diteramatkan kan mungkin kan masyarakat kan tidak berani mengambil apa-apa itu biasanya kan tidak. Pak, saya sama tanya juga, apakah memang sebiasanya air yang ada di dalam ini cuma segini Pak? Enggak, ini kalau cuma setahun sekali kan bisa ada peningkatan, tapi kalau hari-hari biasa tinggal 6 batu bata atau 8 batu bata kalau musim penghujan jalan. Bisa lagi Pak menjelaskan bagaimana juga dinasti yang ada di jadi zaman dulu itu tidak lepas dari sebuah simbol-simbol. Jadi peradaban zaman kuno itu banyak sekali sejarah-sejarah yang dibuat simbolik atau yang namanya itu epigrafi. Kalau orang Jawa menurut itu pasemon, ya toh. Dan walat itu sendiri banyak. Siwani ambek ibu atau sebagainya yang memberikan penghidupan ya kualat. Kualat kena kutukan iwak kutuk ngono lho Mbak. Itu cara-cara sederhananya seperti itu. Makanya tadi katanya Pak Juri ikan kutuk itu sendiri katanya gaib, kadang datang sendiri, kadang ya hilang. Itu adalah salah satu simbol alam. Nah, jadi di sini tetap akan menjelaskan berbagai sumber kehidupan dari mulai sangan paraning dumadi sampai kepada kehidupan makrokosmos sampai dengan mikrokosmosnya. Gitu Mbak. Iya, pemirsa, mungkin penjelasan dari Pak Toto begitu jelas sekali ya bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia, tepatnya juga di wilayah kita sendiri ya Pak ya, yaitu Kabupaten Magetan perlu dilestarikan, diuri-uri, jangan gak kualat. Iya benar, supaya nggak kualat. Dan pastinya pada kesempatan hari ini juga di acara Bersih Desa di Desa Simbatan, dan tentunya juga banyak sekali manfaat yang kita terima ya Pak ya. Untuk seperti tadi air yang keluar dari yang saya mau tetek, itu adalah kita sebagai manusia, laki dan perempuan harus menghormati seorang ibu. Ya kan? Istilah kalau misalkan kualat ya Pak. Kualat.
Monggo Pak Toto mungkin bisa menjelaskan lagi. Ya, kalau kita sudah di atas, kita bisa melihat secara jelas di sana ada dua kubangan. Yang satu itu dibuat pemandian sebelah kanan, itu untuk pemandian laki atau yang satunya. Yang sebelah kiri untuk pemandian perempuan. Tapi tidak boleh campur, ya. Itu pemandiannya dua. Ya, sebab apa? Dua ini menimbulkan salah satu bentuk filsafat. Sangkan para mati menikah, saking bobo kalian. Makanya ada pemandian dua itu, satu laki dan ya, kalau tidak ada bobo dan biong tidak akan ada bentuknya. Kemudian di sini ada simbol yoni, ya, bobo dan biong, kemudian di sebelah semua manusia itu, kalau orang perempuan mesti punya dua garbo. Dua garbo itu, lawangan itu loh. Lah penjenengan kalau lahir kan dari lawangannya ibu, ini namanya disebut dua garbo. Itu yang disebut dua garbo. Atau di sini bisa dimanfaatkan dalam bentuk dan ada kedua apa namanya kotak pesagi ini itulah yang disebut dengan kandungan ibu. Ya, jadi manusia itu berasal dari bobo, karo bio, laki dan perkembangan itu ya. Kemudian setelah dikandung sama ibu, lahirlah itu. Kemudian supaya bayi itu bisa hidup harus ditetei. Makanya di situ ada iwak kotok. Nah kalau jangan menghormati karo ibu, mau ya kena kutukan, ya kualat. Ini adalah salah satu bentuk filsafat yang dulunya sudah apa namanya sudah mantap, bukan rekayasa ya. Ini memang salah satu bentuk-bentuk simbolik bahwa manusia itu ya seperti itu. Begitu. Dan tentunya ya Pak Toto yang saya sebelumnya, apakah dulu sebelum ini tadi tahun berapa? 1905 ya. Apakah memang sudah dari di desa Sumbatan sudah terbentuk seperti ini? Oh tidak, belum. Ada tangan-tangan lagi yang terbentuk Ya. itu Pak? Jadi murni pada zaman itu pasca meletusnya Gunung Merapi, memang Mpu Sendok atas petunjuk dari Mpu Baraga disuruh mencari lahan yang subur, yaitu di lereng Gunung Lawu sebelah timur. Jadi desa Sumbatan Lingkaran Adunya adalah lereng Gunung Lawu sebelah timur. Di sini dilihat, wah luar biasa makmurnya dan sebagainya. Kemudian membuat suatu monumen. Dari pasca meletusnya Gunung Merapi yang disebut Praloyo. Praloyo ini mati kabeh lah. Karena apa? Di samping itu Borobudur tertutup dengan abu vulkanik sehingga pusat pemerintahan Mpu Sendok harus pindah ke dibuatlah kemudian Sambawa dan Mokan itu jadilah Sumbatan. Inilah embrio daripada kerajaan Medangkauripan yang kemudian oleh Mpu Sendok nama Wotan masuk dibawa ke Jawa Timur karena pemerintahan sebagai Medangkauripan. Namanya kerajaan itu Wotan Mas karena mengambil dari embrio di Sumbatan. Iya, Pak Toto. Ya, ya. Ya penjelasannya begitu Ya. panjang. Ternyata filosofi kebudayaan itu Ya. nggak cukup segini saja gitu ya Oh, Pak Toto. betul, ya. Mungkin ya, Ya. dari subuh sampai besok bercerita kayak gini nggak selesai. Ya betul. Pak ya. Jadi ini tetap dilestarikan, yaitu ya ini sesuai dengan dawuh-dawuh para ulama juga. Dawuh-dawuh itu sudah saya baca seperti dawuhnya Kiai Hasan Ulama di Tangerang. Aja sok demen ngowah-ngowahi pranatan kang wis ana. Mung isane kudu nglestarekake. Ini dawuh-dawuh dari para ulama zaman dulu. Ini jangan diowah-owahi. Dilestarikan. Nah, harus dilestarikan sampai akhir zaman. Sip, seperti itu. Luar biasa. Ya. Iya. Terus mungkin proses apa ya? Proses yang itu nanti saya bisa jelaskan dengan Ya, nanti aja. ya Pak ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentunya masih banyak informasi ataupun cerita dari kebudayaan yang akan kita ungkap di hari ini bersama Bapak Toto Ya. selaku narasumber.